Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan saya, Dr. Hewan Carwan. Kali ini saya akan membahas di video kali ini adalah mengenai tugas MKDU Bahasa Indonesia. Untuk yang pertama, saya akan memperkenalkan kampus Universitas Teknologi Nusantara Bogor. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa di Universitas Teknologi Nusantara Bogor. Apa sih yang Anda ketahui mengenai Universitas Teknologi Bogor ini? Universitas Teknologi Nusantara Bogor ini dia mempunyai moto melangkah gemilang bersama. Universitas Teknologi Nusantara menggapai masa depan lebih unggul. Kita akan mengupas sedikit mengenai sejarah Universitas Teknologi Nusantara yang berada di Bogor. Universitas Teknologi Nusantara merupakan perguruan tinggi swasta yang telah berdiri sejak tanggal 21 September 2007. Kampus Universitas Teknologi Nusantara telah berpengalaman dalam menyediakan pendidikan tinggi yang berkualitas di Kota Bogor. Dengan lokasi yang strategis yang berada di Jalan Raya Pemda Pangkalan 2 nomor 66, Gedung Halang, Kecamatan Bogor Utara, maka kampus UTN atau Universitas Teknologi Nusantara mudah diakses oleh karyawan yang berasal dari berbagai daerah dan sekitarnya. Adapun tujuan Universitas Teknologi Nusantara adalah menghasilkan lulusan pendidikan akademik yang profesional dan menghasilkan produk penelitian inovatif untuk kesejahteraan masyarakat serta terselenggaranya pengabdian masyarakat, implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia yang kompeten dan profesional. Kemudian UTN ini mempunyai visi dan misi. Yang pertama, visinya adalah untuk menjadikan universitas dengan peringkat 100 PTS terbaik di Indonesia pada tahun 2030. Jadi dalam penyelenggaraan Tridharma perguruan tinggi dan berkontribusi pada daya saing bangsa yang dilandasi dengan nilai-nilai Pancasila. Sedangkan untuk misi dari Universitas Teknologi Nusantara ini, yang pertama yaitu penyelenggaraan pendidikan akademik yang profesional, melaksanakan penelitian bertaraf nasional yang menghasilkan inovasi untuk kesejahteraan masyarakat, kemudian melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna. Kemudian yang keempat, untuk visinya adalah menyelenggarakan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang kompeten dan menyelenggarakan tata kelola institusi yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil dalam rangka merespon berbagai perubahan yang terjadi. Kemudian yang terakhir mengenai misi dari Universitas Teknologi Nusantara ini, yaitu menyelenggarakan kerjasama lokal maupun nasional dalam rangka pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi secara berkelanjutan. Di UTN atau Universitas Teknologi Nusantara ini mempunyai lebih kurang 8 program studi. Yang pertama yaitu S1 Teknologi Hasil Pertanian, kemudian S1 Kimia, S1 Biologi, dan S1 Psikologi. Selain itu ada teknik. Yang pertama S1 Teknologi Elektro, kedua S1 Teknologi Industri, dan S1 Manajemen, serta S1 Akuntansi. Dari 8 jurusan tadi, di UTN ini terdapat 2 fakultas. Yang pertama adalah Fakultas Sains dan Teknologi yang mempunyai lebih kurang 5 program studi. Yang pertama Teknik Elektro, Teknik Industri, Biologi, Kimia, Teknologi Hasil Pertanian. Sedangkan fakultas yang kedua adalah Fakultas Sosial dan Ekonomi yang mempunyai 3 program studi, yaitu Psikologi, Manajemen, dan Akuntansi.
Nah, sobat sekalian, sahabat-sahabat sekalian dan teman-teman sekalian dimanapun Anda berada, kenapa sih harus kita milih Universitas Teknologi Nasional? Karena UTN salah satu kampus favorit yang menyelenggarakan program perkuliahan karyawan dan kuliah hybrid learning dengan biaya kuliah yang terjangkau dan bisa diangsur waktu kuliah di luar jam kerja, serta sudah mendukung kuliah online. Jadi cocok bagi Anda yang berprofesi sebagai karyawan seperti saya yang memiliki kesibukan padat namun ingin melanjutkan kuliah. Nah, untuk informasi dan pendaftaran silahkan dihubungi nomor telepon di sini. Oke, yang berikutnya adalah sesi pengenalan diri. Perkenalkan, saya adalah Dr. Hewan Carwan SE dengan nomor induk mahasiswa 24201-377. Saya adalah pemilik pet klinik dari Wangsa Indah Group dan Marcelo Exis Pet Center, dan saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa semester 2 di Universitas Teknologi Nusantara. Kemudian yang berikutnya saya akan membahas di video ini mengenai tugas MKDU Bahasa Indonesia, yaitu tugas mengenai kesalahan berbahasa Indonesia dalam spanduk. Jadi dalam video ini ada sebanyak 10 spanduk yang saya foto dan ada kesalahan penulisan di kalimatnya. Mari kita bahas satu persatu. Oke, spanduk yang pertama adalah di sana saya ambil foto pusat alat tulis. Nah, di sini penulisan yang salah terletak di alat tulis. Mereka hanya menuliskan alat tulis, T-nya itu satu huruf. Mestinya ada 2, alat dan tulis. Jadi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti alat tulis adalah kalam atau pena. Kemudian di spanduk yang kedua, saya menemukan letak kesalahan dari kata nyegerin yang sewajibnya adalah segar atau menyegarkan. Jadi menurut Kamus Bahasa Indonesia, segar berarti nyaman dan ringan atau merasa nyaman atau artinya nyaman dan sehat. Jadi jika kata segar diberikan kata imbuhan, maka ditulisnya adalah menyegarkan. Jadi dalam kamus KBBI menjadi segar atau nyaman, sehat, dan kuat. Nah, kemudian di spanduk yang ketiga, kesalahannya di reparasi. Jadi di sana ditulis reparasi pakai F, sedangkan yang benar adalah reparasi. Artinya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, reparasi adalah perbaikan atas kerusakan atau perbaikan. Nah, di pamflet ini juga saya menemukan kesalahan yang kedua di kalimat velitur. Sepatutnya ditulis yang benar adalah pelitur. Pelitur ini artinya menurut KBBI adalah cat pengkilap kayu. Oke, di spanduk yang keempat saya mengambil foto atau mengambil gambar di reklame fotokopian ya. Di sana ditemukan kesalahan penulisan di kata foto, print foto. Nah, di sana ditulis foto pakai P, sedangkan yang benar adalah menurut Kamus KBBI yaitu foto pakai F, artinya potret atau yang dimuat di dalam surat kabar atau gambaran adalah tingkat baik buruknya sesuatu atau kadar atau derajat atau taraf. Jadi jika kata dasarnya kualitas diberi imbuhan, maka ditulisnya sewajibnya berkualitas. Yang mempunyai arti menurut KBBI adalah mempunyai kualitas atau bermutu atau baik. Nah, itu di spanduk yang kelima. Yang keenam adalah saya menemukan di papan reklame bahwa di papan reklame itu ada penulisan layanan bis pariwisata. Nah, kesalahan pada tulisannya yaitu di kata bis. Yang benar adalah bus. Jadi sebenarnya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia,
antara bis dan bus merupakan kata baku yang benar yang digunakan dalam pengucapan atau penulisan bahasa Indonesia. Namun, perlu kita ketahui bahwa kedua kata tersebut memiliki arti yang berbeda. Oke, untuk spanduk yang keenam ini semestinya dituliskan layanan bus pariwisata, bukan bis. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bus mempunyai arti adalah kendaraan bermotor angkutan umum yang besar, beroda 4 atau lebih, yang dapat memuat penumpang yang banyak. Sedangkan arti dari bis menurut KBBI yaitu kota kecil yang biasanya ada di tepi jalan atau di depan kantor pos. Oke, kemudian yang spanduk ketujuh yang saya ambil, ada kesalahan penulisan yang setiap hari kita lalui atau kita lihat seperti wajar. Contoh di sini adalah apotik serasi. Ternyata penulisan apotik ini salah. Jadi kesalahannya terletak pada kata tulisan apotik. Yang benar adalah apotek pakai huruf E. Karena menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata apotek adalah toko atau tempat meramu dan menjual obat berdasarkan resep dokter serta memperdagangkan barang medis atau bisa disebut dengan rumah obat. Itu yang disebut atau arti dari apotek. Kemudian spanduk yang berikutnya ini tidak kalah banyak, ini masih banyak kita temui dan kita jumpai di lapangan, bahwa penulisan kata pada tulisan praktek adalah salah. Jadi yang benar adalah praktik. Jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata yang benar dan baku antara praktik atau praktek adalah praktik, bukan praktek. Karena kita masih sering melihat tulisan praktek dokter umum, praktek dokter gigi, dan lain-lainnya. Nah, yang benar adalah praktik. Apa sih arti praktik menurut KBBI? Praktik itu pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori atau teorinya mudah, atau pelaksanaan pekerjaan tentang dokter, pengacara, dan sebagainya. Ini berhubungan dengan profesi. Nah, yang ke-9 yang saya ambil foto di spanduk, dilarang meletakkan kendaraan di sini. Jadi kesalahan pada kata tulisan yaitu di kendaraan. Yang benar adalah kendaraan. Jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kendaraan adalah sesuatu yang digunakan untuk dikendarai atau dinaiki. Contohnya seperti kuda, kereta, dan mobil. Nah, yang terakhir di spanduk yang 10 ini, saya mengambil foto di spanduk rumah makan di pinggir jalan. Nah, di sana ditulis menu-menu di spanduk tersebut, dan saya menemukan kesalahan pada tulisan sayur suap. Sup yang benar adalah sayur sup, bukan suap, bukan SOAP, tapi SUP. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti dari sup adalah masakan berkuah dari kaldu yang diberi bumbu pala, lada, dan sebagainya. Jadi yang berikutnya sayur. Sayur itu daun-daunan seperti sawi, tumbuh-tumbuhan, toge, polong, atau biji-bijian, atau masakan yang berkuah. Jadi sayur sup itu adalah masakan yang berkuah. Oke, teman-teman dan sahabat sekalian, itu penjelasan dari saya mengenai 10 kata yang